Di video kali ini Ibu akan membahas tentang spline kubik. Nah, pada intinya kalau kalian sudah memahami tentang spline kuadratik, berarti kalian juga akan memahami tentang spline kubik ya. Jadi intinya langkah penyelesaian pada spline kubik dengan di spline kuadratik itu hampir mirip. Jadi kalau sudah paham di spline kubik, otomatis kalian juga paham di spline di spline kuadratik, kalian juga akan paham di spline kubik. Jadi kalau misalnya di sini kita diberikan titik-titik datanya, itu adalah x0 y0, kemudian x1 y1, baru sampai dengan xn yn. Nah, kemudian berarti di sini akan ada n plus n, ini ada n plus 1 titik data ya, karena kan dari x0 sampai xn. Nah, berarti di sini akan ada n subinterval x0 x1, baru x1 x2, baru sampai dengan xn min 1 xn, n subinterval. Nah, kita tahu kalau di interpolasi spline, setiap subintervalnya itu didekati dengan polinomial. Jadi setiap potongannya itu kita dekati dengan polinomial. Nah, dalam hal ini karena kita membahas tentang interpolasi spline berordre 3, maka berarti kita interpolasi spline kubik, berarti kita akan mendekatinya dengan polinomial berordre 3. Nah, kita gambarkan saja titik-titik datanya dalam sebuah grafik di sini. Di sini misalnya adalah x0 y0. Kemudian di sini ada x1 y1. Bentar. Oke. x1 y1, baru di sini ada x2 y2, baru di sini ada xi min 1 yi min 1, baru di sini ada xi, baru di sini ada xi ya, baru di sini ada xn min 1, dan di sini ada xn yn. Nah, setiap subintervalnya itu diinterpolasi dengan pendekatan polinomial berordre 3. Berarti untuk subinterval x0 sampai x1 di sini dia didekati oleh didekati oleh interpolasi x0x sama dengan a0 x pangkat 3 ditambah b0 ditambah c x pangkat 2 ditambah c0 ditambah x ditambah d0. Kemudian di sini juga dia untuk x1 sampai x2 dia didekatkan oleh subinterval s1x sama dengan a1x pangkat 3 ditambah b1x pangkat 2 ditambah c1x ditambah d1. Nah, di sini juga nanti sampai sini ini juga dia akan didekatkan oleh xi min 1x sama dengan ai min 1x pangkat 3 ditambah bi min 1 di x pangkat 2 ditambah ci min 1 x tambah di min 1, dan di sini juga akan diinterpolasi oleh sn min 1x sama dengan an min 1 x pangkat 3 ditambah bn min 1 x pangkat 2 ditambah cn min 1 x tambah dn min 1. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata terdapat n spline ya, karena ada n subinterval, karena setiap subintervalnya diinterpolasi oleh spline kubik, berarti akan ada n spline.
Nah, kita lihat ternyata di setiap spline-nya itu ada 4 parameter A0, B0, C0, D0 yang kita tidak ketahui. Di S1 kita punya A1, B1, C1, D1. Di SI-1 kita punya AI-1, BI-1, CI-1 sampai DI. Nah, artinya berarti akan ada 4N parameter yang tidak diketahui nilainya. Nah, karena terdapat 4N parameter, berarti kita memerlukan supaya solusinya unik atau tunggal, berarti kita memerlukan adanya 4N persamaan. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Persamaannya ini nanti akan kita peroleh dengan cara syarat-syarat yang memenuhi suatu kurva itu mulus. Kurva itu mulus. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Spline kubik diberikan titik data x0 y0, x1 y1 sampai dan xn yn. Akan ditentukan fungsi spline kubik sx, dia akan bernilai x0x jika x-nya berada di antara x0 sampai x1. Dia akan bernilai x1x jika x-nya berada di antara x1 sampai x2. Dia akan bernilai xn-1x jika x-nya berada di antara xn-1 sampai xn. Nah, di mana spline kubik itu didefinisikan oleh ini. Nah, kita lihat di sini terdapat 4N parameter ya. Nah, karena dia 4N parameter seperti yang Ibu jelaskan tadi, berarti akan kita memerlukan 4N persamaan untuk mendefinisikan XX. Nah, ini. Nah, untuk mempermudah penemuan persyaratan tersebut, spline kubik itu didefinisikan oleh ini. SIX sama dengan AI X min XI pangkat 3 ditambah BI X min XI pangkat 2 ditambah CI X min XI ditambah DI, dimana I nya dari 0 sampai N min 1. Nah, kita ingat kemarin suatu fungsi S dikatakan fungsi spline jika yang pertama S itu terdefinisi pada selang AB, selang tertutup AB, kemudian yang kedua S turunan pertama S sampai dengan turunan ke N-1S itu kontinu pada selang AB. Baru yang ketiga terdapat XI, di mana XI ini mempartisi selang tertutup AB itu menjadi N bagian. Nah, menjadi N bagian, kemudian di mana setiap bagiannya itu diinterpolasi dengan polinomial S, di mana S-nya itu kurang dari sama dengan N. Nah, itu yang perlu kita ingat definisi dari spline kubik. Nah, definisi-definisi itulah yang kemudian digunakan sebagai syarat untuk suatu kurva itu bernilai mulus. Nah, yang pertama itu adalah syarat dari saat S itu terdefinisi pada selang AB. Artinya berarti setiap subinterval XI plus 1 untuk I sama dengan 0 sampai N-1 itu memberikan dua persamaan yang berkaitan, yaitu SI sama dengan XI dan XI plus 1 sama dengan YI plus 1. Selain itu juga nilai-nilai fungsi harus sama pada titik-titik interiornya atau titik dalamnya. Jadi kalau Ibu gambarkan di sini, Ibu gambarkan ya. Di sini ada X0 Y0. Di sini ada X1 Y1. Di sini ada X2 Y2. Nah, di sini tadi diinterpolasi oleh S0X ya, sama dengan A0X pangkat 3 ditambah kok A0X pangkat 3, kan kita sudah ganti menjadi A0X dikurangi X pangkat 3 X0 pangkat 3 ditambah B0 X dikurangi X0 pangkat 2 ditambah C0 X dikurangi X0 tambah D0.
gitu kan ya. Nah kemudian yang ini juga kita interpolasi dengan menggunakan interpolasi kubik, yaitu S1X sama dengan A2 A1 X dikurangi X1 pangkat 3 ditambah B1 X dikurangi X1 pangkat 2 ditambah C1 X dikurangi X1 ditambah D1. Nah kita lihat tadi X0X sama dengan A0 X min X0 pangkat 3 ditambah B0 X min X0 pangkat 2 ditambah C0 X min X0 ditambah D0. Ini terdefinisi pada selang atau pada subinterval X0 X1. Nah berarti pada saat X nya sama dengan X0, maka subintervalnya itu X0 X0 nya itu sama dengan A0 dikali X0 dikurangi X0 itu dipangkatkan 3 ditambah B0 dikali X0 min X0 pangkat 2 ditambah C0 dikali X0 min X0 ditambah D0. Nah X0 X0 sendiri kan di sini ya, itu merupakan nilai fungsi dari X0 yaitu Y0. Oh berarti Y0 sama dengan ini 0 0 0 sama dengan D0. Nah kemudian ketika X sama dengan X1 berarti mengakibatkan S1 S0 X1 itu sama dengan A0 X1 dikurangi X0 pangkat 3 ditambah B0 dikali X1 min X0 pangkat 2 ditambah C1 X1 min X0 ditambah D0, ini D0 C0. Nah di sini X0 X1 kan nilai fungsinya adalah Y1, berarti Y1 sama dengan A0 X1 min X0 pangkat 3 ditambah B0 X1 min X0 pangkat 2 ditambah C0 X1 min X0 ditambah D0. Nah kita lihat ternyata satu buah spline itu menghasilkan dua persamaan. Nah karena tadi ada n spline, berarti akan ada 2n persamaan. Padahal kita memerlukan 4n persamaan, berarti 4n dikurang 2n itu 2n persamaan lagi yang kita perlukan. Nah 2n persamaan ini dipenuhi, 2n persamaan yang lain ini dipenuhi oleh sifat yang kedua, yaitu dimana turunan pertama dari fungsi S itu kontinu, yang artinya kalau turunan pertamanya kontinu itu artinya setiap spline-nya mempunyai kemiringan yang sama pada setiap titik-titik interiornya. Nah dalam artian berarti SI-1 turunan pertamanya di SI itu sama dengan SI turunan pertama SI di SI. Jadi kalau ibu gambarkan tadi seperti ini, kalau di sini X0 Y0, kemudian di sini X1 Y1, kemudian di sini X2 Y2, seperti ini. Maka ini kan X0X, ini X1X. Nah kemiringan di sini itu harus sama dengan kemiringan di sini di titik X1. Intinya gitu, kemiringan di sini di titik X1 oleh fungsi S0X itu harus sama dengan kemiringan di titik X1 oleh S1X. Berarti dalam artian ini baru satu titik interior ya, yaitu X1, yaitu turunan pertama di S0 di titik X1 itu harus sama dengan turunan pertama di titik X1. Nah berarti ini kan sama aja dengan D per dx dari S0X itu sama, untuk X sama dengan X1 itu harus sama dengan turunan pertama dari S1X untuk X sama dengan X1. Berarti di sini turunan pertama dari X0X nya sendiri kan A0 X min X0 pangkat 3 ditambah B0 X min X0 pangkat 2 ditambah C0
X min X0 ditambah D0 ya. Untuk X sama dengan X1 sama dengan, nggak cukup di bawah sini, ibu buat ke di bawah ya, D per dx A1 X min X1 pangkat 3 ditambah B1 X min X1 pangkat 2 ditambah C1 X min X1 ditambah D1 untuk X min sama dengan X1. Nah, turunan dari ini sendiri itu kan adalah 3A0 X min X0 pangkat 2 ditambah turunan dari ini kan 2B0 X dikurang X0 ditambah C0 untuk X sama dengan X1 sama dengan 3A1 X min X1 pangkat 2 ditambah 2B1 X min X1 ditambah C1. Nah, dengan demikian berarti di sini kita dapat 3A0 X1 min X0 pangkat 2 ditambah 2B0 X1 min X0 ditambah C0 itu sama dengan, ini kita masukkan X1 berarti 3A1 X1 min X1 pangkat 2 ditambah 2B1 X1 min X1 ditambah C1. Oh, berarti 3A0 X1 min X0 kuadrat ditambah 2B0 X1 min X0 plus C0 itu sama dengan C1. Nah, ternyata satu buah titik internal itu menghasilkan satu buah persamaan. Karena kita tadi mempunyai n plus 1 titik data dan kita mempunyai dua titik eksterior yaitu X0 dan Xn, maka berarti kita mempunyai n-1 titik interior. Nah, karena tadi setiap titik interior menghasilkan satu persamaan, berarti akan ada n-1 persamaan. Dengan demikian kita sudah mempunyai 2n ditambah n-1 yaitu 3n-1, berarti kurang n, berarti kita kurangkan saja, berarti kita kurang n plus 1 lagi persamaan. Nah, n plus 1 persamaan ini dipenuhi oleh sifat yang kedua, syarat yang keempat, dimana ini memenuhi definisi yang kedua juga, yaitu turunan tingkat 2-nya itu kontinu. Kalau turunan tingkat 2-nya kontinu, berarti turunan keduanya kontinu pada titik-titik eksteriornya, berarti jika ini X0 Y0 kemudian di sini ada X1 Y1 baru di sini X2 Y2, berarti ini ya. Nah, turunan di titik turunan kedua di titik X1 untuk S0, ini kan S0, ini S1, itu harus sama dengan turunan kedua dari S1 untuk X1. Nah, ini kan berarti sama aja dengan menurunkan S0 dari X ya, ini untuk X sama dengan X1 ya kan, karena X sama dengan X1. Nah, di sini X turunan pertamanya ini kan sudah ada, tadi kita pelajari di sini. Turunan pertamanya adalah ini kan, tinggal kita masukkan aja dia ke sini. Berarti turunan dari 3A0 X min X0 kuadrat ditambah 2B0 X min X0 ditambah C0 ya kan. Untuk X sama dengan X1 itu nilainya harus sama dengan turunan dari 3A1 X min X1 kuadrat ditambah 2B1 X dikurangi X1 ditambah C1.
di mana X sama dengan X1. Berarti ini sama dengan 6A0 X dikurangi X0 ditambah 2B0 untuk X sama dengan X1 sama dengan 6A1 X min X1 ditambah 2B1 untuk X sama dengan X1. Berarti di sini menjadi 6A0 X1 min X0 ditambah 2B0 itu sama dengan 6A1 X nya kita ganti dengan X1 X1 min X1 ditambah 2B1. Berarti 6A0 X1 min X0 ditambah 2B0 sama dengan 2B1. Ini persamaannya lagi. Oh, ternyata satu titik interior pada sifat ini menghasilkan satu persamaan lagi. Berarti akan ada n-1 persamaan kembali. Dengan demikian kita sudah mempunyai 3n-1 ditambah n-1 ya. Berarti 3n-2. 4n-2. Nah, dengan demikian berarti kita perlu dua persamaan lagi. Nah, dua persamaan ini dipenuhi oleh salah satu syarat batas di antara dua batasnya, yaitu X0 dan Xn. Jadi salah satunya harus dipenuhi, yaitu turunan kedua di titik X0 itu harus sama dengan turunan kedua di titik Xn, atau turunan pertama di titik X0 itu sama dengan turunan pertama X0, dan turunan pertama Xn itu harus sama dengan turunan pertama Xn. Seperti itu. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai 4n-2 ditambah 2, berarti kita sudah mempunyai 4n parameter persamaan. Nah, 4n persamaan inilah yang nanti diharapkan dapat membuatkan kurva menjadi lebih mulus, dan 4n persamaan inilah yang diharapkan akan menjawab 4 parameter tersebut ya. Nah, kita berikan langsung saja contohnya. Contoh di sini, konstruksikan spline kubik untuk data-data berikut. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Terhadap syarat batas, turunan pertama di X0 itu sama dengan S. Turunan pertama di 0 itu sama dengan C0 sama dengan 2. Turunan pertama di Xn itu sama dengan turunan pertama di 3 itu sama dengan Cn sama dengan 2. Nah, diketahui titik-titik datanya itu adalah 0,0, 1,1, 2,4, 3,4. Nah, karena 3,5 ya. Nah, dengan demikian berarti akan ada 3 subinterval ya, yaitu 0,1 baru 1,2 ya kan, 0,1, 1,2, 2,3. Nah, karena ada 3 subinterval berarti akan ada 3 spline kubik, yaitu S01X, S1X, S2X, dimana untuk X berada di antara 0 sampai 1, S0X nya itu sama dengan ini. Untuk X berada di antara 1 sampai 2, S1X nya sama dengan ini. Dan untuk X berada di antara 2 dan 3, S2 nya sama dengan ini. Nah, kita tahu tadi S0X sama dengan A0 X min X0 pangkat 3 ditambah B0 X min X0 pangkat 2 ditambah C0 X min X0 ditambah D0 itu terdefinisi pada selang 0 sampai 1. Berarti saat X sama dengan 0 berarti S0 nya itu sama dengan A0 dikali 0 dikurangi X0 nya ya 0 ya, pangkat 3 dari sini. Ini kan X0, X1, X2, X3, Y0, Y1, Y2, Y3 ditambah B0 0 kurang 0 ditambah C0 0 kurang 0 ditambah D0. Oh, berarti karena nilai fungsi S0 di 0 itu sama dengan Y0, berarti 0 sama dengan D0. Itu persamaan pertama. Nah, ketika X nya sama dengan 1 berarti di spline ini S01 nya itu sama dengan A0
1 min 0 pangkat 3 ditambah B0, 1 min 0 pangkat 2 ditambah C0, 1 min 0 ditambah D0. Berarti S01 nya kan adalah 1 sama dengan A0 ditambah B0 ditambah C0 ditambah D0. D0 nya kan 0, berarti ini sama saja dan mengatakan A0 tambah B0 tambah C0 itu sama dengan 1. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Oke, ini pada show interval 01. Sekarang 12. Ini nanti aja, sebentar ibu tambahkan aja dulu. Oke, berarti sekarang pada subinterval yang kedua, yaitu pada subinterval 12 ya. Pada subinterval 12. Pada subinterval 12 terdefinisi sebuah polinomial S1X ya, itu sama dengan A1 X min X1 pangkat 3 ditambah B1 X min X1 pangkat 2 ditambah C1 X min X1. X min X1 ditambah D1. Nah, ketika X nya sama dengan 1, berarti S1 satunya itu sama dengan A1 X nya 1 dikurangi X1 nya kan 1 juga ya. Ini berarti 1 kurang 1 pangkat 3 ditambah B1 1 kurang 1 pangkat 2 ditambah C1 1 kurang 1 ditambah D1. Berarti S11 itu kan adalah nilai fungsi di 1, yaitu 1. Berarti 1 sama dengan ini 0 0 0, berarti D1 nya adalah 1. Nah, ini persamaan ke ini tadi 1 ya, persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, sekarang untuk X sama dengan 2, berarti S12 nya itu sama dengan A1 2 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah B1 2 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah C1 2 dikurangi 1 tambah D1. Berarti S12 nya kan nilai fungsi di 2, yaitu 4 sama dengan A1 tambah B1 tambah C1 tambah D1. D1 nya kan sudah 1, berarti 4 sama dengan A1 tambah B1 tambah C1 tambah 1, berarti A1 tambah B1 tambah C1 itu sama dengan 3. Nah, ini persamaan keempat. Nah, kemudian ke subinterval satu lagi, yaitu 2 sampai 3. 2 sampai 3.
pada 2 sampai 3. Dua sampai 3 lo kok nggak mau ya. Ya habis 2 ya, 2 sampai 3 berarti terdefinisi di 2 sampai 3 terdefinisi interpolasi S2 ya. Ya. Oke. Ini bagus dulu ya. Oke. Di selang 23 terdefinisi X2X ini. Berarti X2X itu sama dengan A2 X min X2 pangkat 3 ditambah B2 X min X2 pangkat 2 ditambah C2 X min X2 ditambah D2. Saat X sama dengan 2 berarti dia menjadi S22, berarti A2 X2 itu kan 2 ya, X2 itu 2, berarti 2 dikurang 2 pangkat 3 ditambah B2 2 kurang 2 pangkat 2 tambah C2 2 kurang 2 tambah D2. S2 di 2 itu adalah 4, berarti 4 sama dengan ini 0 0 0 D2. Nah untuk X sama dengan 3 berarti S2 3 itu sama dengan A2 3 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah B2 3 kurang 2 pangkat 2 ditambah C2 3 kurang 2 tambah D2. Berarti S2 3 itu kan adalah 5 sama dengan ini sudah kelima ya tadi ya, 5 sama dengan A2 ditambah B2 tambah C2 tambah D2 nya kan 4, berarti A2 tambah B2 tambah C2 itu sama dengan 1 ya. Oke. Nah kemudian kita sudah punya 6 persamaan nih. Sekarang untuk syarat yang ketiga yaitu turunan pertamanya kontinu di titik-titik internalnya, berarti kita mempunyai titik internalnya kan ada 2 ya, yaitu 1 dengan 2. 1 ini kan terkait dengan spline S0X dengan S1X, berarti turunan pertama di titik X1 itu sama dengan turunan pertama S1 di titik X1 berarti sama dengan D per dx S0X sendiri kan A0 X dikurangi X0 pangkat 3 ditambah B0 X dikurangi X0 pangkat 2 ditambah C0 X dikurangi X0 ditambah D0. Untuk X sama dengan X1 nilainya harus sama dengan, ibu taruh di bawah ya, D. Oh ini harusnya kecil-kecil aja, sebentar ibu kecilkan tulisan ibu. Ya X0 ya, berarti turunan dari A0 X min X0 pangkat 3
ditambah B0 X dikurangi X0 pangkat 2 ditambah C0 X dikurangi X0 pangkat 1 ditambah D0. Untuk X sama dengan X1 itu harus sama dengan D turunan pertama dari S1 X, berarti A1 X dikurangi X1 pangkat 3 ditambah B1 X dikurangi X1 pangkat 2 ditambah C1 X dikurangi X1 ditambah D1 untuk X sama dengan X1. Berarti ini turunannya adalah 3A0 X min X0 pangkat 2 ditambah 2B0 X min X0 ditambah C0 untuk X sama dengan X1. X1 nya tadi adalah 1 ya, X1 nya itu adalah 1. Oke, langsung kita ganti saja di sini. Itu nilainya harus sama dengan turunan dari ini kan, berarti 3A1 X min X1 pangkat 2 ditambah 2B1 X min X1 ditambah C1 untuk X sama dengan X1. Oke. Berarti di sini 3A0 1 kurang 0 pangkat 2 ditambah 2B0 1 kurang 0 ditambah C0 sama dengan 3A1 X1 kurang X1 kan 0 ditambah 2B1 X1 kurang X1 juga 0 ditambah C1. Oh, berarti di sini hasilnya 3A0 ditambah 2B0 ditambah C0 itu sama dengan C1. Nah, ini persamaan ke-7. Nah, persamaan ke-8 itu pada titik internal yang kedua. Titik internal yang kedua itu terletak di titik 2 ya. Nih. Berarti turunan pertama di titik 2. Titik 2 ini kan terkait dengan spline S1 dan S2, berarti turunan pertama dari S1 di titik 2 itu sama dengan turunan pertama dari S2 di titik 2. Artinya D per DX A1 X min X1 pangkat 3 ditambah B1 X min X1 pangkat 2 ditambah C1 X min X1 ditambah D1 itu sama dengan, untuk X sama dengan 2 itu sama dengan D per DX A2 X min X2 ditambah B2 X min X2 ditambah C2 X min X2 ditambah D2 untuk X sama dengan 2. Berarti di sini menjadi 3A1 X min X1 pangkat 2 ditambah 2B1 X min X1 ditambah C1 untuk X sama dengan 2 itu nilainya sama dengan 3A2 X min X2 pangkat 2 ditambah 2B2 X min X2 ditambah C2 untuk X sama dengan 2. Berarti ini sama dengan X1 nya kan 1 ya, berarti 3A1 2 kurang 1 1 ditambah 2B1 2 kurang 1 1 tambah C1 sama dengan 3A2 2 kurang 2 0 ditambah 2B2 kali 0 kurang 0 ditambah C2. Berarti 3A1 ditambah 2B1 ditambah C1 itu sama dengan C2. Nah, ini persamaan ke-8. Nah, persamaan ke-9 dan ke-10 itu dipenuhi oleh ini. Turunan keduanya kontinu. Berarti artinya di titik-titik interiornya. Berarti turunan kedua di titik interior yang pertama itu kan di titik 1 ya. 1 ini berarti terkait spline S0 dengan S1.
berarti turunan kedua di titik 0 di titik 1 itu sama dengan turunan kedua 1 di titik 1. Nah, berarti ini kan sama saja dengan mencari turunan dari S01 dengan turunan dari S11. Nah, ini sendiri kan sudah kita cari ya tadi, turunan pertama dari 1 ini tadi. Ini titik. Ini ya. Berarti turunan pertamanya tadi adalah 3A0 X min X0 pangkat 2 ditambah 2B0 X min X0 ditambah C0, ya kan? Untuk X sama dengan 1 itu sama dengan turunan dari 3A1 X min X1 kuadrat ditambah 2B1 X min X1 ditambah C1 untuk X sama dengan 1. Kita turunkan berarti ini 6A0 X min X0 ditambah 2B0, ya kan? Untuk X sama dengan 1 itu nilainya sama dengan 6A1 X min X1 ditambah 2B1 untuk X sama dengan 1. Berarti X0 kan 0, berarti 6A0 1 kurang 0 1 ditambah 2B0 sama dengan ini kan X1 dikurang X1, 1 kurang 1 0, berarti sama dengan 2B1. Oh, ini bagi 2 berarti 3A0 ditambah B0 itu sama dengan B1. Nah, ini persamaan ke-9. Persamaan ke-10 nya berarti di turunan di titik keduanya ya, di interior keduanya, yaitu di titik 2. Di titik 2 ini kan dia terkait dengan spline S1 dan S2. Berarti turunan kedua dari S1 itu sama dengan turunan kedua dari S2 ya, di titik 2. Artinya sama aja dan mencari turunan dari S1, turunan pertama di 2 sama dengan turunan pertama di 2 juga. Oke. Berarti ini sama dengan turunan pertama di 2, S1 nya itu adalah ini. Berarti 3A1 X min X1 kuadrat ditambah 2B1 X min X1 kuadrat ditambah C1 untuk X sama dengan 2 itu nilainya harus sama dengan turunan pertama dari 3A2 X min X2 kuadrat ditambah 2B2 X min X2 ditambah C2 untuk X sama dengan 2. Berarti ini kan sama aja, ekivalen, dan mengatakan 6A1 X min X1 ditambah 2B1 ya, sama dengan untuk X sama dengan 2 sama dengan 6A2 X min X2 ditambah 2B2 untuk X sama dengan 2. Berarti di sini menjadi 6A1 2 kurang 1 1 ditambah 2B1 sama dengan 2 kurang 2 0 ya, berarti ini 0 2B2. Berarti ini ekivalen dan mengatakan 3A1 ditambah B1 sama dengan B2. Nah, ini persamaan ke 10. Persamaan ke 11 dengan 12 nya tadi itu dipenuhi oleh syarat ininya tadi ya, C0 nya sama dengan 2, Cn nya sama dengan 2. Ini syarat ke-11 dan ini ke-12. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai 12 persamaan. Sesuai dengan di sini kita mempunyai 12 parameter. Berarti
Karena kita mempunyai 12 persamaan dan 12 parameter, berarti kita cari dulu ya. Persamaan pertama tadi adalah D0 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua tadi adalah A0 ditambah B0 ditambah C0 sama dengan 1. Kemudian di persamaan ketiga D1 sama dengan 1. Baru di persamaan keempat itu adalah A1 tambah B1 tambah C1 itu sama dengan 3. Baru di persamaan kelima itu adalah D2 sama dengan 4. Baru di persamaan keenam itu adalah A2 tambah B2 tambah C2 sama dengan 1. Baru di persamaan ketujuh adalah 3A0 ditambah 2B0 ditambah C0 sama dengan C1. Baru di persamaan ke-8 3A1 ditambah 2B1 ditambah C1 sama dengan C2. Di persamaan ke-8, baru persamaan ke-9 nya itu adalah 3A0 ditambah B0 sama dengan B1. Lalu persamaan ke-10 nya itu adalah 3A1 tambah B1 sama dengan B2. Baru persamaan ke-11 nya adalah C0 sama dengan 2. Baru persamaan ke-12 nya adalah C2 nya sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan ini persamaan ini berarti kita bisa menggunakan matriks atau menggunakan substitusi langsung. Nah, kalau matriks berarti kalian buat dulu dalam bentuk matriks. A0 B0 C0 D0 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2. Oke, untuk persamaan pertama kan D0 sama dengan 0, berarti D0 nya 1, yang lainnya 0 ya. Ini sama dengan 0. Baru persamaan kedua atau 0 tambah B0 tambah C0 sama dengan 1. A0 nya 1, B0 nya 1, C0 nya 1, yang lainnya 0. Di sininya 1. Baru persamaan ketiga di satunya sama dengan 1. Iya, di satunya sama dengan 1. Berarti di sini 1, yang lainnya 0. Baru persamaan ketiga keempat A1 tambah B1 tambah C1 3 1 1 1 0 0 0 3. Baru D2 sama dengan 4, D2 sama dengan 4, berarti di sini 4, yang lainnya 0. Satu kok 4, di sini 4. Ya. Nah, baru di sini A2 B2 tambah C2 sama dengan 1, berarti di sini 0 0 0 0 A2 B2 C2 ya. 1 1 1 1. Baru yang ini A0 B0 C0 sama dengan C1, berarti kan sama aja dengan 3A0 ditambah 2B0 ditambah C0 ditambah negatif C1, berarti negatif C1 nya di sini, yang lainnya 0. Ini sama dengan 0. Baru 3A1 berarti ini 0 0 0 0, 3A1 3 2 1, C2 nya min 1 ya.
min 1. Nah, kemudian yang di sini 3A0 B tambah B0 sama dengan B1, berarti 3 B0 nya 1 baru C0 0 0 B1 min 1 0 0 0 0 0 0. Di sini 0 ya, berarti oke, sudah 92 ke yang ke-10 yang ini 3A1 berarti A1 nya 3, B1 nya 1, B2 nya min 1, berarti yang lainnya 0. Oke, kemudian C0 nya 1, C2 nya 1, yang lainnya 0. Oke, nah ini SPL ini bentuk matriks ini yang bisa kalian kerjakan dengan menggunakan program entah itu Skillab atau MATLAB atau Maple, terserah ya. Atau jika kalian ingin, kalian melakukannya dengan cara substitusi. Di sini kan kalian sudah mempunyai adanya A0, kalian sudah punya D1 sama dengan 1. Kemudian kalian sudah mempunyai D2 sama dengan 4 ya. Kalian sudah mempunyai C0 sama dengan 2. Kalian sudah mempunyai C2 sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini kita bagi aja persamaannya. Jadi ada yang memuat indeks 0 semua, yaitu A0 B0 0 C0 sama dengan 1. Baru yang memuat C1 indeks 1 A1 tambah B1 tambah C1 sama dengan 3. Baru yang memuat indeks 2 A2 tambah B2 tambah C2 tambah sama dengan 1. Baru di sini 3A0 tambah 2B0 ditambah C0 sama dengan C1. Baru di sini 3A1 tambah 2B1 tambah C1 sama dengan C2. Baru di sini 3A0 ditambah B0 sama dengan B1. Baru di sini 3A1 tambah B1 sama dengan B2. Nah, kita mulai dari sini. Kita manipulasi. Oke, tadi kan dikatakan A0 tambah B0 tambah C0 itu sama dengan 1. A0 tambah B0 tambah C0 itu sama dengan 1, sedangkan C0 sama dengan 2 ya. Berarti A0 tambah B0 tambah 2 sama dengan 1. Berarti A0 tambah B0 itu sama dengan min 1. Nah, A0 tambah B0 sama dengan min 1 ini disubstitusi ke persamaan kepersamaan 7 dengan persamaan 9. Berarti diperoleh di sini kita kan punya tadi di persamaan ke-7 itu adalah 3A0 ditambah 2B0 ditambah 2 sama dengan C1. Oh, berarti ini kan sama aja dengan A0 ditambah 2A0 tambah 2B0 ditambah 2 sama dengan C1. Berarti A0 ditambah 2A0 tambah B0 itu kan min 1 ya tadi. Berarti 2 kali min 1 tambah 2 sama dengan C1. Oh, berarti dari sini kita dapat A0 nya sama dengan C1. Nah, kemudian kalau sudah dapat A0 nya sama dengan C1, ini persamaan ke 13 ya. Berarti kita cari, kemudian ini kita substitusikan kembali A0 tambah B0 sama dengan min 1 ke
9. Berarti kita perolehkan 3A0 3A0 ditambah B0 sama dengan B1 kan. Berarti ini kan caranya sama aja dengan 2A0 ditambah A0 tambah B0 sama dengan B1. Berarti 2A0, A0 tambah B0 nya kan tadi adalah -1 sama dengan B1 ya. Nah sedangkan A0 nya tadi sesuai dengan persamaan 13 itu sama dengan C1. Berarti 2C1 dikurang 1 itu sama dengan B1. Nah dengan demikian berarti dari sini kita dapat ya kan 2C1 dikurang B1 ya, dari sini kita dapat 2C1 dikurang B1 sama dengan 1. Nah ini persamaan ini enggak usah, ini persamaan 13. Nah kemudian dari yang ini 2 ini kita dapat ya C2 nya kan 2, jadi bisa dianu ya. Oke, dari situ kita dapat dari persamaan 9 ini tadi di mana ya? A1 tambah B1 dari persamaan 4 dan 8 kita peroleh A1 tambah B1 tambah C1 itu kan sama dengan 3, dan 3A1 ditambah 2B1 tambah C1 itu sama dengan 2 sama dengan C2. C2 nya kan 2. Berarti ini kita hilangkan supaya bisa ini, hilangkan A1 nya ini kali 3, ini kali 1. Berarti 3A1 ditambah 3B1 ditambah 3C1 sama dengan 9. 3A1 ditambah 2B1 ditambah C1 sama dengan 2. Kita kurangkan, berarti B1 ditambah 2C1 sama dengan 7. Nah dari persamaan ini kita peroleh persamaan 14. Dari 13 dengan 14 kita peroleh 2C1 tambah B1 itu sama dengan 7, 2C1 min B1 itu sama dengan 1. Kita tambah, berarti 4C1 sama dengan 8, berarti C1 nya sama dengan 2. C1 sama dengan 2 kita masukkan ke sini ya, berarti B1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 7, berarti B1 nya sama dengan 3. Oke, B1 nya sudah dapat 3, berarti kita tinggal mencari A1. A1 bisa kita substitusi ke persamaan 4. A1 tambah B1 nya 3 tambah C1 nya 2 sama dengan 3, berarti A1 nya itu sama dengan 3 kurang 5 yaitu min 2. Oke, nah sudah dapat A1, B1, C1. Berarti kemudian A0 nya ini C1 nya sudah, A0 nya di sini, A0 di sini kan sama dengan C1, berarti A0 nya sama dengan 2. Nah kemudian kita cari B0 nya, A0 tambah B0 kan itu sama dengan min 1, berarti A0 nya 2 tambah B0 nya min 1, berarti B0 nya min 3. Nah kemudian A0, B0, C0 nya belum ya, C0 sudah, C1 sudah, berarti tinggal mencari B2 ya, B2. Oke, nah untuk mencari B2 itu kita bisa masukkan ke persamaan ke 10 ya. A1 nya sudah kan, A1 nya sudah, B2 nya oke, kita ke persamaan 10.
A0 nya kan sama dengan kita sudah dapat A0 nya sama dengan mana A0 nya. A0 nya sama dengan 2 kebersamaan 10. Berarti kita peroleh di sini adalah 10 atau 9. Oh, A1 ya yang dipakai, A1 sama dengan min 2. Berarti kita masukkan 3 kali A1 ditambah B1 itu sama dengan B2. 3 kali min 2 ditambah B1 nya itu adalah 3 sama dengan B2. Berarti B2 nya itu adalah min 3. Kita dapat B2 nya min 3. A2 nya oke. Nah, dan demikian tinggal dimasukkan ke persamaan ini untuk mencari A2 ya, yaitu A2 ditambah B2 ditambah C2 sama dengan 1. A2 dikurang 3 ditambah C2 nya itu adalah mana tadi C2 nya 2. Oke, dan demikian berarti kita sudah dapat nilai-nilainya, yaitu A0 nya sama dengan 2, B0 nya sama dengan min 3, C0 nya sama dengan 2, D0 nya sama dengan 0. Kemudian A1 nya sama dengan min 2, B1 nya sama dengan 3, C1 nya sama dengan 2, D1 nya sama dengan 1. Baru A1 nya sama dengan 2, B2 nya sama dengan min 3, C2 nya sama dengan 2, D2 nya sama dengan 4 ya tadi ya. Oke. Nah, dengan demikian berarti fungsi spline-nya itu Sx-nya itu didefinisikan oleh A0x. Berarti 2 dikali x min x0. X0 nya kan 0, berarti x2 x pangkat 3 dikurang B0 3x pangkat 2 ditambah 2. Baru span ini terdefinisi pada span pada subinterval nol satu ya 01. Nah, kemudian untuk A1 nya berarti 2x 2x min 1 pangkat 3 ditambah 3x min 1 pangkat 2 ditambah 2. Untuk x nya berada di antara 1 sampai 2. Baru untuk yang span keduanya 2x min 2 pangkat 3 ditambah dikurang 3 x min 2 ditambah 2 x min 2 ini kurang ditambah d nya 4. Untuk x berada di antara 2 dan 3 ini kurang ya, berarti 2x min 1 kurang 1. Ini betul. Nah, ini span-nya selesai. Nah, dengan demikian ketika ditanya x-nya sama dengan misalnya x-nya sama dengan 1,5, berarti span yang kalian gunakan adalah yang ini. Ya, seperti itu untuk span kubik. Untuk contoh-contoh lainnya silahkan kalian pelajari sendiri ya. Oke, Ibu akhiri untuk video ini.